Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Semangat belajar pagi ini? Semangat. Ya, kita belajar ya. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Ya, baik, materi pada pagi hari ini yaitu adalah nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu adalah nun yang tidak mempunyai harokat, baik harokat fathah, kasroh, dhamma. Tetapi nun sukun itu seperti ini tandanya, nun yang tidak mempunyai harokat. Tanwin yaitu yang mempunyai garis dua seperti ini, fatkatain, kasrotain, dan dhammatain. Apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukum tajwidnya itu menjadi 5. Hukumnya itu menjadi 5. Yang pertama itu ada idhar halki. Izhar. Iya. Idhar halki ini artinya jelas. Jadi apabila nun sukun ini atau tanwin bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Apa yang pertama? Ain, Hamzah, hamzah, ha, ain, kha, ghain, ghain, kha. ya. Lagi Hamzah, hamzah, ha, ain, ha. kha, Ini bacanya ha. kha, Ha pedas. Ini Ha. beda. Ha ini dengan ha ini beda ya, cara melafazkannya. ha, ghain, kha. Oke. Jadi apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf izhar ini, maka dibaca jelas. Contohnya, Ibu kasih contoh satu-satu ya. Ini yang tanwin. Hasidin idza, jadi jelas dia. Hasidin idza. Coba. Hasidin idza. Ya. Jelas kan cara membacanya? Tanwinnya jelas dia membacanya. Yang kedua, contoh kedua. Ini apa ini? Coba Melas bacakan ini cara membacanya. Man a soro man a soro Man a, oh ini huruf to. man a to. Ya, jadi mana hukum izharnya? Itu nun sukun bertemu dengan a. Iya, alif atau Alif. hamzah. Oke, udah paham ya. Ibu kasih Alif contoh. sama hamzah sama ya, Bu? Iya, sama. Baik, Ibu kasih contoh lagi biar lebih paham lagi.
hukum izharnya? Nun sukun bertemu dengan ai. Ya, betul. Cara membacanya? Min alaq. Ya, min alaq. Jelas Min maksudnya. alaq. Ya, ibu kasih contoh lagi dengan huruf yang lain. Ibu bacain. Ato'an hisabah. Mana hukum izharnya? Tanwin Ya. bertemu dengan ha. Iya, bagus. Berarti udah paham ya. Di hukum izhar halki. Berapa tadi huruf izhar halki? Izhar halki itu Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada hamzah, Iya. go, Iya. kho, Iya. ko, ko, Ada berapa tadi? ha, Iya. ha, Iya. Satu lagi. ain. Udah tadi. Ini a, ghain, ain, Kho. ta. Ya, betul. Yeay, sudah hafal ya. Sudah menguasai materi ini. Baik, kita lanjut ya hukum yang kedua. Apa hukum yang kedua? Udah tahu? Idgham biguna. Ya. Yang kedua itu ada hukum idgham biguna. Ini yaitu cara membacanya dimasukkan dengan huruf yang di depannya, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna. Hurufnya ada 4 nih. Hurufnya ada 4 ya. Mim, nun, waw, ya. Berapa hurufnya? Mim, nun, waw, ya. Iya, jadi ada berapa? 4. Oke. Mim, nun, waw, ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, baik mim, nun, waw atau ya, itu cara membacanya dimasukkan dengan huruf depannya. Contohnya ini dibaca mayyamal, dengung, didengungkan dan dimasukkan hurufnya mim langsung masuk ke huruf ya. Jadi menjadi satu huruf, yaitu menjadi ya tasydid. Cara membacanya itu mentasydidkan Itu nun sukun ya? Iya. Iya. Ini nun sukun. Ini kan ya, ini termasuk huruf apa? Huruf idgham biguna. Iya. Jadi cara membacanya Mayyamal. kurang Mayyamal. lagi. Mayyamal. Iya, lagi. Mayyamal. Iya. Jadi cara membacanya tadi apa Dimasukkan Iya, dimasukkan huruf tasdid. iya, dimasukkan huruf
di depannya. Iya. Ibu kasih contoh lagi ya. Di sini amilatun nasibah. Di mana letak huruf idgham gunanya? Amilah. Ya. Apa? Domatain bertemu dengan nun. Ya, betul. Coba Ibu ingin Mela membacanya? Amilatun nasibah. Ya, bagus. Sudah paham ya. Jadi huruf nun ini huruf idgham biguna. ya. Ibu kasih contoh lagi dengan huruf yang lainnya agar hafal juga ya dengan huruf-huruf idgham biguna ini. Yuk. Miwaraihim. Di mana letaknya? Miwaraihim. Hamzah bertemu dengan mim. Enggak. Kita tadi apa hukum bacanya? Tanwin atau nun sukun bertemu dengan hurufnya. Nun sukun Ya. bertemu dengan waw. Ya, bagus. Huruf waw ini huruf apa? Huruf idgham biguna. Ya, cara membacanya? Miwaraihim. Kurang dulu. Miwaraihim. Lagi? Miwaraihim. Lagi? Miwaraihim. Baik. Sudah paham? Paham. Jadi apa aja tadi hurufnya? Ada Mim, iya, nun, iya, waw, iya. Satu lagi. Contoh pertama tadi. Huruf terakhir. waw. Ya. Huruf. Ya. Ya. Jadi ada berapa? Mim, nun, waw, ya. Ya, ada 4. Yang Izhar tadi masih ingat ada berapa? Zahra masih ingat. Oke. Next, kita lanjut hukum yang ketiga. Yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna ini dia tidak dengung, tapi cara membacanya sama, dimasukkan hurufnya. Sama seperti tadi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila guna. Huruf idgham bila guna itu ada berapa? Huruf Idgham bila guna. Ingat? Tahu? Ada 2. La dan La. Supaya mudah mengingatnya, ingat aja. Lam. la. Iya. Lam dan ro. Ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka cara membacanya itu dimasukkan hurufnya, huruf lam dan ro, tetapi tidak boleh dengung, tidak seperti idgham biguna tadi. Contohnya yaitu
mirrohiq, mirrohiq. Ini nun sukunnya tidak dianggap, langsung kita memasukkan hurufnya ke ro. iya. Jadi coba Mela baca. Mirrohiq. Iya. Ini huruf qalqalah. Jadi bacanya mirrohiq. Mirrohiq. Nah, coba lagi. Mirrohiq. Iya, lagi. Mirrohiq. Oke. Ini huruf apa? Huruf? Huruf ro. Iya, huruf O, termasuk huruf. Idgham bila guna. Berapa tadi hurufnya? Ada 2. Yaitu Iya. pertama adalah la dan ro. Iya, oke. Contoh huruf lamnya. Khairul laka, khairul laka. Di mana letaknya? Khairul laka. Di mana letak idgham bila gunanya? Itu domatain bukan? Iya, ini dalam matain. Oh, itu domatain bertemu dengan la. Iya. Kenapa Mela pilih ini? Karena la itu termasuk idgham bila guna, sedangkan persyaratannya adalah domatain harus bertemu dengan salah satu idgham bila guna. ya bagus, sudah paham ya. Oke, sudah hafal tadi hurufnya? Sudah? Oke, baik, langsung ke ikhfa. Ikhfa, apa ikhfa? Teman-teman saya. Ikhfa itu dibacanya Samar-samar. Iya, samar-samar. Jadi gimana cara membaca ikhfa? Apa itu ikhfa? Apabila nun nun sukun atau tanwin Iya. atau domatain bertemu dengan huruf yang belum ada di ketiga tadi, izhar, idgham biguna dan idgham bila guna. Satu lagi apa? Ikhfa. Ikhfa. Ya, makanya dibaca sama-sama. Berapa huruf ikhfa tadi? Ada 15. Huruf ikhfa itu ada 15. Coba yang pertama ada ta. Ta, sa, ko, Diurutkan dong. apa? Ta, sa, jim. Jim, dal, Iya. Terus zal, za, zai, zai, terus sin, sin, shin, sod, dot, dot, to, to, zo, zo, fa, fa, kof, kof, kaf. kaf. Dia itu tidak sama cara membacanya. Setiap huruf ini berbeda karena letak makhraj hurufnya itu, cara melafazkan setiap hurufnya berbeda kan. Jadi itu kita cara membacanya beda, bukan minta. Tapi kita lihat huruf depannya apa? Ta. Berarti Minta, iya. minta. Contohnya itu ada kalau huruf ta itu contohnya nih.
Ini narong, narong. Dia langsung memasukkan huruf ta-nya, huruf makhraj ta. Narong, narong, narong talazzo. narong talazzo, Iya, lagi. narong talazzo, Ya. Narong talazzo. narong talazzo. Kalau huruf ini ada huruf, ini ada bacaan huruf jim. Begitu pula cara membacanya juga beda karena makhraj. Cara melafalkan setiap hurufnya itu berbeda. Seperti ini, hubban. Langsung masukkan huruf jim. Gimana cara melafalkan huruf jim? Di situ kita memasukkan huruf jim langsung. Hubban. Mulut kita langsung membentuk huruf ke jim. Jam. Hubban jamma. Coba. Hubban jamma, Iya. hubban jamma. Iya. Yang contoh huruf dal. Ini ya, dakang, kan dakang, dakka. Coba. Dakang, dakka. Iya. Kamu lihat cara melafalkan dalnya ini gimana? Coba. Dakang. Jadi Bu, dakang. Nah, jadi dakang. Ini Dakang. lidahnya langsung menuju huruf Oh. dal. Dakang, Dakang, dakka. Iya. Coba ya. Ibu cari dalam contoh dalam Al-Quran ya. Huruf ikhfa tadi. Ibu bacain di mana letak huruf ikhfanya. Bismillahirrahmanirrahim. Afa anta. Di mana huruf ikhfanya? Ya. Itu tanwin bertemu dengan ta. Ya, bagus. Lagi ya. Ini wa in kadzabuka. Di mana letak ikhfanya? Tanwin bertemu dengan kaf. Ya, bagus, bagus. Berarti hafal ya huruf ikhfa tadi. Sekali lagi. Wa ma kana lahum min dunillah. Wa ma kana lahum min dunillah. Di mana? Minu. Min dunillah. Tanwin bertemu dengan dal. Ya, bagus. Satu hukum lagi yang belum kita pelajarin yaitu adalah Kilap. apa? Klap. Iya. Iklap. Iklap ya, bukan kilap. Iklap tadi sama seperti yang lainnya apabila nun
Apabila nun sukun atau Ya. tanwin bertemu dengan ba, Iya, maka cara membacanya, akan dibaca atau diselipkan dengan mim. ya maka cara membacanya itu nun sukun atau tanwinnya diganti dengan huruf mim. Mim. Ibu kasih contoh ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa mustaqim bil laili wa saribum bin nahar. Coba Mela maju ke depan, tunjuk huruf ikrabnya yang mana? Dari sini. Huwa mustaqim bil laili wa saribum bin nahar. Nah, yang kita langsung praktek. Ini tanwin bertemu dengan ba, Ya, lagi. lalu domatain bertemu dengan ba. Ya, bagus. Baik, Mela hari ini sudah menguasai materi hari ini ya. Tapi Ibu ingin acak sekali lagi mencoba hukum bacaan yang 5 tadi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khalat min qablihimul musalat. Di mana hukum yang kelima tadi? Sebutkan hukumnya juga. Hukum kelima Ini- itu hukum bila guna atau biguna, Bu? Kamu lihat hurufnya dulu, baru sebutkan apa itu hukumnya. Dari wa qad khalat min qablihimul musalat. Nun sukun bertemu dengan ko itu disebut dengan idgham. Itu disebut dengan ikhfa. Iya, ikhfa. Berapa huruf ikhfa? Ikhfa Ada yang banyak tadi selain huruf 15. ya. Jadi cara membacanya Min qalbihim, min qablihim, ya. min qablihimul masulat. Iya. Jadi dengungkan karena nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Iya. Jadi ini cara membacanya samar dan dengung. Min qablihimul musalat. Masulat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Dari ada. materi hari ini? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Baik, semoga materi hari ini bermanfaat dan Mela bisa mengamalkan ketika Mela mengaji untuk bisa lebih baik lagi bacaan tajwidnya, agar itu bisa juga kalau kita salah membacanya salah juga artinya, maka kita harus memperhatikan huruf-hurufnya, hukum tajwidnya bagaimana. Baik, Bu. Baik ya, semoga bermanfaat. Sekian dulu materi hari ini. Mari kita doa kafarat. Ibu tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.